warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap bergembira. Kali ini kita ada di Taman Hiburan Rakyat di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan dalam momen kali ini kita akan coba bahas tentang semangat muda. Dan masih kita ditemani beliau, guru kita semua, Habib Muhammad Al-Mutahhar. Dan kali ini Bib, kita akan coba bahas tentang semangat pemuda nih. Ya, semangat pemuda dalam segala bidang. Bang Habib, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masalah masa muda. Masa muda ini adalah kalau saya katakan tahapan yang lagi panas-panasnya ya. Fase pertengahan. Jadi setelah sebelum dia tadi itu pertama lemah, kemudian menjadi panas-panasnya, kemudian nanti menjadi seorang yang lemah lagi. Seperti kalau saya katakan filosofinya seperti matahari, terik matahari. Ketika terbit matahari tadi itu belum panas, akan kelamaan tambah panas, ya, tambah panas. Kemudian sama seperti ketika mau terbenam, maka akan berkurang panasnya tadi itu sampai terbenam matahari tadi itu. Maka pertengahan siang tadi itu terik matahari lagi panas-panasnya itu ibaratkan seorang remaja yang masih masa-masa mudanya. Dikatakan masa puber ya, masa puber tadi itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang filosofi yang seperti ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah, dari air mani kita tahu kan? Kemudian menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, kemudian menjadi seorang manusia yang bayi tadi itu, masih lemah, masih anak kecil. Kemudian setelah itu, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah tadi itu Allah menciptakan kekuatan. Masa muda tadi itu, remaja-remaja tadi itu. Kemudian setelah itu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Kemudian menjadikan orang tadi itu menjadi lemah lagi, yaitu masa tua tadi itu. Ya, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan juga masa muda ini penting karena nanti akan dipertanyakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tadi itu ketika masa muda apa yang dia laksanakan? Dipakai untuk apa masa mudanya? Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Nanti di hari kiamat tidak akan ada seorang pun kecuali tidak luput akan dipertanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya, buat apa umurnya? Apa saja yang dilaksanakan di dalam seluruh umurnya tadi itu. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad bertanya ketika masa kecil, apa yang dia laksanakan? Kemudian ketika masa tua, buat apa? Tidak. Akan tetapi ditanyakan nanti di hari kiamat tadi itu adalah wa an syababi fima ablah. Masa mudanya. Allah tidak mempertanyakan masa tuanya atau masa kecilnya, masa mudanya. Buat apa masa mudanya tadi itu? Dipakai untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa masa muda tadi itu? Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fima amila fi, ilmunya. Sudah diamalkan belum? Apa saja yang diamalkan daripada ilmu-ilmunya tadi itu? Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq. Daripada hartanya. Dari mana mendapatkan harta tadi itu? Cara yang halal atau tidak? Kemudian untuk apa harta tadi itu? Untuk sesuatu yang bermanfaat, suatu ibadah, atau suatu maksiat malahan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad pun menyatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Yang mana sudah banyak kita ketahui, masyarakat ketahui ya, ambillah manfaat daripada 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pernah dengar kan hadis itu kan? Pertama kali apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Syabab, muda sebelum tua. Itu yang pertama kali ditanyakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syababik qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu yang pertama kali ditanyakan oleh diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dimanfaatkan sebelum harta, sebelum tadi itu kehidupan, sebelum kematian, sebelum dan seterusnya berada di mata tadi itu. Yang diutamakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya adalah masa muda sebelum masa tua tadi itu. Dan juga yang unik, masa muda ini adalah masa kita tadi itu menanam. Kita akan mendapatkan hasilnya atau memanen daripada tanaman kita, bibit-bibit kita tadi itu nanti di masa tua. Karena masa muda ini masa yang semangat-semangatnya ya. Nah, untuk beribadah, untuk maksiat juga ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan masa muda kita tadi itu manfaat ya, mudah-mudahan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memanfaatkan masa muda tadi itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala,
maka di masa tua kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti di masa muda tadi. Misal, saya beri contoh. Misal, kita ketika masa muda rajin sholat rawatib, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat witir, sholat duha, rajin bersedekah, rajin bekerja untuk keluarga. Ketika masa tua kita sudah lemah. Mungkin sholat witir, kadang sholat, kadang tidak, karena sudah lemah, capek, sering capek. Mungkin sudah badannya tadi itu sudah sakit semuanya, ya. Tapi tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa tua walaupun tidak mampu, karena di masa mudanya dia semangat untuk memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam surat At-Tin, Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Itu adalah penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi itu adalah sedikit tentang masa muda. Investasi di masa muda, investasi ibadah, nanti kita tua Panen ya. Mantap, luar biasa. Masya Allah. Nah, begitu sahabat muda, mudah-mudahan dapat pencerahan yang luar biasa. Mumpung nih sahabat muda masih muda umurnya, ayo manfaatkan. Kita banyak-banyak timba ilmu, kita banyak-banyak ibadah, kita banyak-banyak menjadi manfaat agar kalian menjadi muda yang bertakwa. Mudah-mudahan manfaat, tetap semangat, jangan lupa tetap bergembira. Kita jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.